Ini tempat gue siaran dari tahun 2005 sampai 2011. Ini tempatnya. Masih sama? Masih sama, kecuali ada gedung brengsek ini. Dulu gedung brengsek ini nggak ada dan gue bisa ngeliat Gunung Salak kayaknya. Kalau pagi banget. Tentu nggak ada plexiglass ini zaman dulu. Gamila juga sempat siaran di sini. Tapi gue kenalnya dari Bandung. Oh, bikinnya di sini. Oh, ini apa nih yang promo? Apa yang Talkshow-nya di sini. Oh, talkshow di sini? Iya. Oh, wow. Mana? Marco Anjas Moro! Oh my God! Look at this fucking place, Marco Anjas Moro! You're a fucking boss right now! Oh my God! Why is there a fucking dick? Why is there a fucking dick in this office? It doesn't remind me of me. Ini lebih besar dari gua. Apa kabar Marco Anjas Moro? Guys. Waktu gue siaran di Bandung, dia dulu mendengarkan gue. Pendengar setiap program gue namanya Guys Talk. Gue sama Marcel Gesa waktu itu. Terus Masuk vlog lo? iya, terus Marco Anjas Moro pendengar gue. Terus Do anything back then, so dia ngelamar, dia kirim surat lamaran ke gue. Dia adalah satu-satunya orang yang ngelamar. Kan sudah ngasih foto ya, fotonya pakai topeng gini dia. Marco itu produser gua dulu di Hard Rock FM Bandung, Good Morning Hard Rock Show, sama Tike, sama Iwet. Sekarang dia bos yang gua denger kejam dan kejam nggak perlu gitu. Apa Timur? Apa? Lo mau ngomong apa? Ini dia Marco Timur Anjas Moro, titit murung. Karena tititnya nggak pernah dibikin happy, mal. Itulah kenapa dia marah-marah mulu, karena dia timur, tititnya murung. Marah. Udah baik, bagus. Yahya Abdurrahman, mukanya acak-acakan dari dulu sampai sekarang nongkrongnya di taman. Dia memang suka bergaul dengan preman. Giliran tahu-tahu disuruh sama host atau interview siapa, lu nggak bisa. Iya. Nggak disuruh lo bisa. Nah, gua kalau disuruh freestyle takut gara-gara ngeliat Vicky Prasetyo. Oh iya. Vicky Prasetyo jago banget freestyle-nya, takut gue sekarang. Marco Anjas Moro, lu mau tahu satu lagi? Iya, mau tahu cerita epic Marco Anjas Moro nggak? Gue lagi di ruang siaran, sendirian. Gue lagi di ruang siaran sendirian di Bandung. Terus bolpen gue jatuh, stuck gitu. Gue sendirian di ruang siaran, nggak ada siapa-siapa. Bolpen jatuh nih, terus gue ngambil. Tiba-tiba di belakang gue ada suara Calvin Klein. Pas gue nengok, udah ada Marco lagi ngeliatin dalam gue. Jadi bola lo dibacain ya? Cepet bener. Ruang siarannya kosong, gak ada siapa-siapa. Gue baru ngambil bolpen, tiba-tiba ada suara Calvin Klein. Suaranya dia. Tahu suara dia kayak apa kan? Calvin Klein. Ya Allah, Marco Anjas Moro. Tapi karena Marco Anjas Moro dan satu lagi kawan namanya Valian Budi, gue menikah dengan Gamila. Fabio, dia yang jodohin. Ya. Dia yang nyetanin Gamila untuk nyelingkuhin lakinya saat itu dengan gue. Nah, Gamila dulu pernah pacaran sama Yahya. Yahya adalah pacarnya Gamila waktu kuliah. Zaman di Jatinangor yang terkenal banjir padahal dataran tinggi karena ternyata selokannya kesangkut sama ribuan kondom. Nah itu. Yahya Abdurrahman mukanya acak-acakan. My life is already funny, yo. Itulah kenapa gue pelawak. Gue bisa deh bikin stand up comedy special judulnya Gamila, bisa gue. Kalau gue pikir-pikir. Bisa sebenarnya. Banyak banget yang lucu. Pasti parah. Dari mulai pilihan jodoh ya. Dulu. Dulu. Iya. Nah, Gamila pernah pacaran sama gue, pernah pacaran sama dia, pernah pacaran sama cowok gondrong brewok namanya Caca, sama pernah pacaran sama bule orang Jerman. Namanya Peter, betul sekali. Nggak ada kesamaannya. Nggak ada kesamaannya, coba.
Segitu randomnya Gamila, gila nggak? Nah dulu waktu lagi pacaran sama, lagi pendekatan, jadi ada, ini kan udah lewat ya, semoga Caca memaklumi. Jadi ada Caca, ada Panji kan. Gamila sama Marco sama Budi nyetir, terus berhenti ke pinggir jalan, nanya sama orang random buka jendela, Caca atau Panji? orang lagi jalan, hah? Caca atau Panji? Panji 1-0. Jangan lagi stop gitu. Caca atau Panji? Hah? Caca atau Panji? Caca, satu sama gitu terus. Wah gila, lucu banget kan? Harusnya gue bikin spesial tuh judulnya Gamila. Selamat datang di episode 12 0044 Weekly Vlog yang dimulai dengan mengenang masa kejayaan yang lampau. Tadi dari Sarina kan untuk dipanggil untuk interview di radio. Gue nggak nanya interview tentang apa. Gue tahu gue mau promo di situ, jadi gue bilang gue promo ya udah boleh. Akhirnya gue berangkat. Terus tadi kelihatannya interviewnya cukup menyenangkan. Nah, kalau mereka berharap videonya rame, ada peluang untuk rame di video. Tapi tadi tuh gue sempat di lift tuh sempat ngomong sesuatu soal setannya Sarina. Jadi Sarina itu terkenal banget banyak setannya. Tuh. Yang paling klasik itu adalah hantu perempuan berpakaian merah di kamar mandi cowok. Lantai 8? Lantai 8 dari tahun ke tahun. Ada terus, gue nggak pernah ngeliat. Yang gue alamin sendiri, yang gue rasa aneh, itu adalah liftnya Sarina itu tadi. Kalau lu lihat tuh 0 sampai 8. Kalau tadi ada 5-nya, tapi kalau dulu tuh 0 sampai 8. Terus gue pernah siaran malam-malam, kalau nggak salah untuk provokatif proaktif. Itu apa gue lupa. Untung gue bertiga, jadi gue nggak takut-takut amat. Kita lagi naik lift. Sebelum nyampe lantai 8, liftnya berhenti, kebuka, gelap, nggak ada apa-apa. Terus kita, kenapa kebuka ya? Terus kayak ada angin wanginya kayak debu, gitu. Tutup lagi, terus langsung keluar. Terus dia tarik, anjing itu apaan nih barusan ya? Kayaknya ada setan mau naik lift ke lantai 8 juga kali. Aneh banget coba, orang nggak ada tombolnya. Gimana coba? Orang nggak ada tombolnya untuk berhenti di lantai tersebut, tapi berhenti sendiri, ngebuka sendiri, gelap, nggak ada apa-apa. Aneh banget. Dan banyak pengalaman-pengalaman setan di situ tuh banyak banget. Tapi hampir setiap angkatan tuh pernah ngalamin setan baju merah, setan perempuan berbaju merah di toilet. Oleh cowok yang tadi? Iya. Nah jadi itu lift juga, itu lift emang udah tua banget. Jadi mungkin salah satu alasan kenapa gue nggak terlalu takut adalah karena emang liftnya tua banget. Itu adalah, gue lupa lagi mereknya apa, tapi itu adalah lift merek tersebut pertama di Indonesia. Lift itu, kocak banget, lift itu sempat diminta sama perusahaan Otisnya sempat minta lift itu untuk dimasukin museum mereka. Lift yang Sarina? Liftnya Sarina. Gila. Tapi nggak dikasih Sama Sarina? sama Sarinanya. Kata gue, udah gila kali. Dan lift itu, ini kejadian tuh mungkin dalam masa gue siaran di situ, mungkin 3 kali. Atau mungkin 4 kali. Dimana pas pintunya kebuka, liftnya tuh baru naik setengah. Jadi belum begini. Orang tolong, udah gitu-gitu. Lu kebayang gak sih horornya? Dipindahinnya tuh sampai ditarik ke atas gitu. Lu kebayang gak pas lagi tarik glek gitu? Patah itu badan orang. Gila tuh horor banget pada zaman itu. Akhirnya liftnya diganti. Pas gue selesai siaran di situ, akhirnya liftnya diganti. Tapi itu ya ampun. Karena tua kali. Karena tua. Mungkin juga emang dia korslet aja, tapi korsletnya tuh malam dan sangat horrific gitu. Horor banget. Gue kelihatan happy banget ketemu orang-orang lama di situ ya. Selalu gitu, nostalgic. Iya. Kayak waktu gue ketemu Iwet. Yeah. It's one of the best moments of my life siaran di Hard Rock FM. Selalu sayang gue.
nggak bisa sebel sama tuh radio. Kapan nyebelin juga, tapi ya selalu menyenangkan. Jadi di interview radio itu gue sempat ditanya apa bedanya radio zaman dulu zaman sekarang. Terus gue bilang dulu pendengarnya masih banyak. Terus ditanya lagi sama si Kamal tuh, dia nanya apa yang membedakan. Terus gue bilang bahwa dulu tuh Hard Rock FM dan MRA lantai 8 jadi seperti itu karena mereka berani untuk ngambil jalan menjadi yang pertama ketimbang menjadi yang terbaik. Ada banyak hal. Hard Rock FM itu sebenarnya pada zaman itu radio yang aneh. Pendengarnya 20-30 itu aneh. Karena dulu pendengar radio itu antara remaja atau dewasa. Jadi kayak ibaratnya di Bandung ya, itu antara OS atau Rase gitu. Atau KLCBS gitu. Hard Rock FM itu dulu tuh settingannya aneh. 20-30 tuh aneh sekali gitu. Cuman 10 tahun. Itu adalah sebuah keberanian. Terus dulu mereka muncul dengan begitu banyak karakter. Mereka adalah salah satu radio pertama yang nggak gitu peduli sama suara penyiarnya. Indie Barens itu kan standarnya nggak siaran banget suaranya ya. Suara serak gitu, perempuan serak gitu. Terus Melanie Ricardo coba. Sekarang kalau dengerin hampir semua penyiar perempuan yang seru itu ada karakter suara serak-serak ya, bener nggak gue? Jadi Hard Rock FM tuh berani banget untuk beda gitu. Kayak dulu juga mereka pernah waktu Indi dan Farhan bikin siaran radio 24 jam atau berapa jam, itu juga yang pertama. Jadi ada banyak hal yang mereka lakukan, dan bukan cuma Hard Rock FM, lantai 8 Sarinah Tamrin itu mereka lakukan karena mereka tahu bahwa itu keren aja, walaupun yang lain gak ngelakuin gitu. Emang keren aja, itu yang itu keren gitu. Nah, bukan cuma Hard Rock FM dan bukan cuma Emera, banyak radio they lost their way atas tuntutan sales biasanya. Dan banyak brand, nggak cuma radio, harus berani untuk kembali ngambil jalan jadi yang berbeda. Karena cuman kayak yang tadi gue bilang, kalau lu kerjanya ngikutin, gimana caranya lu memimpin? Dan untuk memimpin, lu harus ngelakuin sesuatu yang orang lain nggak lakuin. Makanya waktu CPR bilang, walaupun datanya bilang kayak gitu, ya persetan sama data cuma ngasih tahu apa yang bekerja kemarin. Lo harus berani ngelakuin sesuatu yang baru gitu. Nah, tapi ada risikonya. Untuk waktu yang cukup lama, lo akan dianggap aneh. Untuk jadi orang yang pertama, aneh. Tapi setelah lo aneh, lama-lama karena lo aneh, orang akan ngelihat, orang akan ngikutin, dan tiba-tiba lo menyadari bahwa lo pemimpin. Setelah ini, Pak. Tapi butuh keberanian kan untuk itu. Nah, semua orang berani. Ini dia Pak, masuk sini. Ngomongin Pancing satu di double. iya, nggak kelar-kelar diskusi. Gila lu ngetawain kultur. Parah banget. Yang satu kalau ngomong panjang-panjang, yang satu juga jang panjang karena dia ulang tadi. Gue kalau ngelawak, Bonar nggak pernah ketawa, capek gue. Nggak pernah ketawa, kayak ya Allah segitu doang bos Comika gitu. Anjing banget Bonar. Nggak bersuara bang, ketawanya emang gitu. Nggak respect itu. Padahal dia nyari duit pakai nama gua, Bal. Dia bikin show tentang menjadi PA gua. Gila, nyari duit dari gua ngelawak nggak pernah ketawa. Ketawa bang. Gimana ketawanya? Ya. Gitu.
kembali ke tema Indonesia karena mau promo Comedy Menuai, tapi di program yang berbeda, Comedy Buddy sama Jegel dan Regen. Hari ini dimulai dengan meeting dengan salah satu desainer interior yang pitching buat kantor. Habis itu meeting Comika Event yang selalu penuh damai dan tentram. Habis itu di antaranya sempat ngomongin soal restrukturisasi tim manajemen. Jadi manajemen tuh ada manajer, ada business manager, ada representatif, nanti ada assistant manager, ada PA, apakah masih perlu LO, tadi juga cukup panjang tuh. Tapi sekarang kita promo dulu. Sambutan yang paling meriah untuk Panji Pragiwaksono. Apakah orang yang skipping sadar kalau tarinya dia taruh terus dia lompat-lompat sebenarnya efeknya sama? 3, 2, 1. Nah. Gimana? Oh gitu, bukan gitu puternya. Oh. Ya. Ya gitu puternya. Oh. Iya. Selesai kita hari ini, habis promo di situ di konten Comedy Buddy, Jegel sama Regen. Senang pas mau bubar ketemu sama anak-anak lain, ada Aci, ada Rijal, ada siapa namanya Oki Rengga sama Boris. Seru aja, setiap kali ketemu anak-anak selalu menyenangkan. Sekarang kita pulang. Tomorrow is a new day. Bisa misahin orang dengan karyanya. Jadi kalau misalkan karyanya lu suka tapi orangnya ngelakuin sesuatu, bisa misahin. Kalau lu? Bisa. Lu Tor? Bisa misahin orang dengan karya nggak? Misahin Orang dengan karya. Jadi misalkan lu suka Dewa 19, tapi terus gitu Ahmad Dhani ngelakuin sesuatu yang aneh, lu jadi, gue jadi nggak bisa suka. Ngaruh. Sama gue juga. Tapi ada yang nggak bisa. Banyak. Kayak ngelihat sesuatu terus gitu ya, berarti kayak Gopar gitu. Sejak Tadi The mengagumi. Righteous Mind gue udah Emang lu baca? Bagus ya? Bagus banget. paradigma Baca tuh The Righteous Mind. sama Seven Deadly Sin. Lies in Work. Seven Lies in Work. Nah, Seven Lies in Work. Bonar. Lies. Hah? Lies. 9. Bonar Lies. melakukan 7 dari 9 lies. Pura-pura kecelakaan, pura-pura handphone rusak. rusak bang. Betulan. Udah rata-rata gini. Itu ah. Ini ya dulu. Hari ini kita sedang berada di Arteri untuk sekali lagi sebuah promo visit ke podcast Ancur. Isinya kawan-kawan lama juga. Sebenarnya gue tuh udah pernah sama podcast Ancur, tapi pas awal-awal pandemi via Zoom. Terus gue di DM sama Patra nggak mau promo di podcast gue. Kata gue kan gue udah pernah. Kapan kata dia, waktu itu lewat semua itu mah udah lama, ayo bikin langsung ketemuan. Saya iya kan dong tentunya. Akhirnya hari ini kesini. Pada saat yang bersamaan hari ini podcast gue yang Mendoan, yang Donotian juga ada rilis promo sama mereka untuk kebutuhan Comedy Menuai Surabaya. Terus beberapa hari yang lalu podcast Mas yang ada gue juga udah rilis. Terus beberapa hari sebelumnya yang agak lain juga dirilis. Ini jadi kayak roadshow podcast nih. Oh, yang Daniel Mananta juga udah rilis di podcastnya dia, edisi 1 jam 45 menit. Jadi rame nih, moga-moga nolong. Abis ini kita ke
kantor karena mau bikin konten sama Boah dan Akong. Mereka punya spesial namanya 2 kursi. Kocak deh, tadinya namanya maunya Bokong. Boah, Akong. Abis itu kita ada meeting terkait project UFC yang akan di rejuvenate, dibikin versi terbarunya yang lebih seru. Abis itu kita balik. Itu rencana hari ini. Bonar tadi izin buat ngapain Mas? Benar ada kerjaan bikin sketsa di mana lu? Di Komedi Puter RTV. RTV. Udah artis sekarang. Emang benar ternyata persona PA Panji itu ngangkat. Terus dia minta izin, katanya boleh nggak gitu. Pas gua cek kerjaan gua satu via Zoom, satu nyamperin langsung ya. Kita hari itu gua mau mampir ke YouTube puela.id ya. Untuk di interview sama Cinta Laura. Mau nggak ya Cinta Lauranya gue ajak collab balik? Belum nanya ya? Tanyain dong, Mas Panji nanya Cinta Lauranya mau nggak collab di YouTube ya Mas Panji? Dan abis itu ada satu lagi kerjaan tapi kayaknya aman sih, jadi saya biarkan Bonar merenggut dunia keartisan. Ya kalau bikin spesial katanya websitenya tersinggung oleh bonar.com. Iya, gue lihat di story-nya. Gue lihat tersinggung oleh bonar.com. Nggak apa-apa, manfaatkan dengan optimal itu PA Panji itu. Meeting tadi adalah salah satu bagian yang menyenangkan dari jalanin bisnis ini, ideation, mikirin ide. Karena UFC itu sebenarnya waktu pertama kali kita bikin, kita tahu ini sebenarnya kita di tangan kita ini ada IP yang bagus gitu. Cuman execution wise nggak pernah kita duduk bareng dan kita pikirin dan kita totalin. Waktu Ben masuk, Ben lihat acara-acara yang kita pernah punya, dia lihat IP-nya. Dia yang sebenarnya punya ide untuk kalau emang mau UFC kita niatin aja sekalian dengan gimmick dan segala macamnya. Nah karena sekarang juga udah punya internal PH di Comika Space dengan Kokomo Putra, jadi lebih enak nih ngomongnya nih. Jadi barusan tadi kita ngomong pengennya seperti apa, bakal berapa lama, dan kalau dari sisi ngobrolin idenya, brainstorming idenya sih seru. Saya curiga yang tidak seru adalah ngelihat budgetnya dong. Tapi nah disinilah peran kita sebagai pebisnis. Kalau lu ngeliat ada barang bagus, sayang aja kalau dia nggak jadi hanya karena angka. Jadi sekarang yang dilakukan adalah setelah dilihat budgetnya, kita coba mainin dengan cantik gitu. Apa yang kita bisa rapihin, apa yang kita bisa rampingin, gimana cara kita bisa nutupin, dari tiket doang kah, dari sponsor kah, dan segala macamnya. Habis itu nanti kita wujudkan sebuah acara yang keren ini. Yang kalau misalnya jadi rame sih. Gitu. Habis itu pulang deh sekarang gua. Pada titik mana Mas? Pertimbangan pertama nggak bisa runtuh. Harus realistis. Harus realistis. Jadi nanti mungkin buntutnya adalah berapa banyak penyederhanaan yang lu mau lihat, berapa banyak penyederhanaan yang akan kita lakukan supaya jadi realistis dan jadi bisa terlaksana gitu. Karena kan sayang kan, idenya harus jadi. Gitu. Pernah ini nggak? Pernah salah mempertimbangkan di acara-acara Dia sering. Lu pikir kenapa Cece ini rugi? Karena salah prediksi. Tapi kan gitu ya. Yang gue pernah bahas juga di company culture gitu. Perusahaan ini harus punya ruang untuk bikin salah karena perusahaan ini dituntut untuk bikin sesuatu yang baru. Mana ada orang bikin sesuatu yang baru untuk pertama kali langsung benar. Kalau berhasil bagus, tapi
kecil kemungkinannya. Nah, terus udah gitu pertanyaannya adalah apa yang kita bisa lakukan dalam perusahaan ini untuk memastikan kita punya cukup modal untuk salah. Kayak yang gue selalu bilang tuh, nggak semua album YouTube laku kan. Cuman kan mereka tahu gimana caranya, mereka berhitung mana dari duit yang mana yang akan dikumpulin untuk kemudian bisa bikin album lagi gitu. Kalau sebuah band modalnya dia untuk bikin album berikutnya adalah penjualan album sebelumnya saja, jangan-jangan bisa nggak akan ada banyak band dengan banyak album di dunia gitu. Nah, dalam hal perusahaan ini, cash cow kita siapa? Siapa yang akan bantu kita menghasilkan duit untuk kemudian kita bisa subsidi jadi bumper untuk kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di unit-unit yang lain. Kalau misalkan di Boston Consulting Group Matrix kan ada 4 kan, ada Star, ada cash cow, ada dog, sama satu lagi apa ya, gue lupa deh. Cash cow tuh yang sapi perahnya, Star itu yang biasanya diinvest. Barang yang kita pikir, nih kayaknya bakal jadi nih, cuman belum ada duitnya, kita investnya dari duitnya si cash cow. Nah, anjing ini adalah yang udah, ini barang udah tadinya kita pikir dia ada di Star, ternyata nggak jadi, udah geser aja di sini, nih, ntar kita matiin. Ada satu lagi, gue lupa apa. Nah, ini yang kita mainin sekarang. Nah, kita punya banyak unit. Kalau istilahnya Rama tuh ada yang apa istilahnya dia tuh, yang kerjanya cost center. Ada yang cost center, ada yang revenue creator. Nah, yang cost center bukan berarti dia kemudian kerjanya cuma jadi biaya doang, kemudian dia nggak kita support gitu. Kayak physical gua rasa masih cost center hitungannya sekarang. Tapi kan cita-cita jangka panjangnya kan kita suka ngelihatnya dan kita pengen ngeraih ke sana, ya udah kita support aja gitu. Nah, pecahkan juga siapa yang pernah kepikiran sih bahwa itu bisa jadi unit bisnis gitu. Dan pecahkan tuh mungkin salah satu Star juga ya, walaupun sebenarnya nggak sehat-sehat banget secara unit ya. Belum, baru dari penjualan bukunya doang aja yang happy gitu. Tapi kita percaya kalau misalnya difokusin, diinvestin, mungkin bisa jadi cash cow-nya masa depan, kita nggak tahu gitu. Terus kalau tadi sempat mention CCC rugi, kenapa menurut Mas Panji? Kenapa CCC bisa rugi? Secara pertimbangan sebelumnya, apa yang nggak berhasil di pertimbangan sebelumnya? Bisa banyak, bisa salah ngukur. Promotor kan gitu ya. Si Dana White itu gue rasa botak tuh bukan karena genetika saja, tapi seorang, dan yang hebat berarti Don King ya, rambutnya panjang gitu. Karena dia kerja harus mikir, siapa ya yang gue ajak untuk ngisi acara yang kira-kira duitnya bakal banyak. Mungkin orang ini. Bisa aja salah ukur. Kita pikir kalau orang A kita taruh di acara ini, dia akan memancing, ternyata itu nggak terlalu. Terus kita pikir, dan itu belum tentu, bisa jadi bukan salah orang yang kita taruh, bisa jadi salah harga. Jadi ada banyak aspek yang membuat sebuah acara nggak laku. Bisa jadi promo yang jelek, acaranya bagus, bintang tamunya bagus, harga tiketnya oke, promonya membosankan, promonya nggak nembus kebisingan sosmed. Ada banyak gitu. Dan dalam setiap aspek kesalahan, itu adalah setiap unit yang berbeda. Orang yang kerjanya nyari talent, punya peluang untuk bikin kesalahan sendiri. Orang yang kerjanya bikin business case-nya, bisa punya peluang salah ngitung proyeksi. Orang yang kerjanya bikin promo, bisa bikin promo yang membosankan. Nah, semuanya tuh jalan dengan pace-nya yang beda-beda. Nah, kalau misalkan semua jalan dengan pace yang sama, ini ngeklik, jadi deh tuh acara yang bagus. Tapi kan tidak mudah untuk bikin perusahaan sebanyak ini bisa ngeklik dalam satu speed yang sama untuk waktu yang cukup panjang. Dan itulah kenapa orang keluar masuk kerjanya. Berarti bisa dibilang salah satu faktornya karena unitnya kebanyakan? Enggak. Mau kalau lu ngomong unitnya kebanyakan, kapan kita mau jadi kayak Apple? Iya sih, maksudnya ketimpangan sama resource yang ada gitu. Permasalahan, iya. Bisnisnya butuh kuota sekian, tapi kuotanya belum memenuhi, jadi agak-agak... Nah, permasalahannya adalah selalu ada di aspek manusianya. Seberapa cepat kita bisa narik orang, seberapa bagus kita mau ngetrain orang, dan seberapa cepat kita ngelepas orang ketika orangnya ternyata nggak oke, dan seberapa cepat kita narik orang lagi untuk masuk, begitu mulu. Ada di aspek manusianya. Dan pengambilan keputusan itu tadi, semua itu tadi ada di... Saya saja. Makanya kalau perusahaan ini gagal, ya salah saya.
Salah gue, makanya yang paling stres ya gue. Tapi gue liat Martia sekarang udah mulai stres nih, udah mulai punya rasa memiliki. Pasti ada kan lu punya temen yang saking mengecewakan lu, hubungannya nggak pernah benar-benar sama lagi gitu. Nggak musuhan, tapi nggak, lebih kayak yang malas gitu. Gue tuh selalu ngelihat semuanya tuh kayak lagi berteman kalau lu perhatiin. Selalu kayak pertemanan gitu. Tapi gue jadi penasaran dari mana itu datangnya, Mas? Maksudnya dari mana datangnya? Trauma Naldo. Sampai dengan hari ini. Makanya di podcast Hidup Indonesia Maya yang gue ngebahas soal Gofar, gue membicarakan soal, tapi gue nggak bisa ninggalin temen gue ketika dia ditinggalin semua orang. Ngerti nggak sih gue? Karena gue pernah gagal jadi seorang sahabat. Gue ninggalin sahabat gue ketika dia butuh gue. Ketika semua orang lagi lepas tangan, gak mau berurusan sama dia, gue juga gak ikutan. Akhirnya dia ngerasa sendirian, dan akhirnya dia udah gak ada sekarang. Makanya Partikel itu walaupun sering jadi bahan bercandaan dan sering jadi punchline, personal sekali. Ada fotonya Naldo kan di akhir. Personal sekali. Itu juga yang melatar belakangi kenapa ketika Anies ditinggalin semua orang, gue enggak. Itulah alasan kenapa gue selalu mengajak orang untuk ngasih second chance kepada orang lain. Itulah kenapa orang di penjara juga secara emosional dekat sama gue. Apalagi ketika mereka cerita, mereka keluar penjara, mereka nggak pernah bisa dapat pekerjaan karena dunia nggak mau menerima mereka, dunia nggak mau ngasih kesempatan kedua untuk mereka. Hubungan pertemanan itu tuh yang jadi kayak, mungkin dibilang traumatis, mungkin nggak, atau mungkin traumatis, tapi jadi kayak a chip on my shoulder gitu. Semuanya tuh gue lihat dari kacamata pertemanan dan persahabatan gitu. Iya, kita semua, gue nggak tahu lu, iya juga tahu nggak? Kita semua adalah produk dari second chances. Ingat nggak sih waktu itu Miyabi mau masuk ke Indonesia nggak boleh sama pemerintah karena dia bintang bokep? Tahu nggak kejadian ini? Padahal dia kan udah enggak jadi bintang bokep. Padahal dia kan masuk ke Indonesia untuk main film, untuk jadi legit justru. Lu nggak mau dia jadi bintang bokep, dia berhenti jadi bintang bokep, dia main film. Kebetulan main filmnya di sini. Bukannya negara ini ngasih Miyabi kesempatan kedua, Maria Ozawa kesempatan kedua, negara ini menghakimi Maria Ozawa akan apa yang pernah dia lakukan. You know, sedih. Kalau dia dikasih kesempatan kedua mungkin kayak Roberto. Betul, persis itu di podcast gue. Iya. Joaquin Phoenix. Iya, Joaquin Phoenix. Makanya dia bilang kan kalau di akhir speech-nya di Oscar yang dia bilang bahwa dulu gue tuh berandalan, gue tuh ngerepotin orang, dulu gue nggak enak diajak kerja. Dan dulu nggak ada yang mau kerja sama gue, tapi gue bersyukur orang-orang mau ngasih gue kesempatan kedua.
Dan menurut gua, kata dia, harusnya kita kayak gitu terus ke semua orang. Karena semua orang pasti pernah bikin salah gitu. Dan kalau misalkan dia nggak pernah dapat kesempatan kedua dari orang lain, mungkin kita nggak pernah ngeliat sebuah masterpiece film Joker itu. Dan Robert Downey Jr. juga dikasih kesempatan kedua karena dulu dia narkoba, ngerusak produksi film karena dia mabok-mabokan dan segala macamnya. Untung ada yang ngasih kesempatan kedua. Kalau nggak, kita nggak akan pernah ngelihat Iron Man kayak gitu. Mel Gibson, Kevin Spacey, banyak banget. Dan sebenarnya sebenar-benarnya semua orang punya dosa yang dia sembunyikan banget, yang dia takutkan kalau orang tahu akan jadi masalah dalam hidupnya. Dan kalau itu terjadi, dia juga sebenarnya mengharapkan kesempatan kedua. Jadi kasihlah kesempatan kedua sama orang, karena lu tahu kalau itu terjadi sama lu juga mendambakan kesempatan kedua dari orang lain. Saat ini kita suka menghina Gofar atau menghina Coki Pardede atau apa segala macem gitu, seakan-akan, atau gua, tapi seakan-akan orang-orang ini nggak akan pernah punya kesempatan kedua gitu dalam hidupnya. Tapi kalau misalnya itu terjadi sama lu juga pengen dapat kesempatan kedua. Dan gua rasa sih lu nggak akan ngomong enggak, gua mau nggak pernah bikin salah. Skalanya aja beda-beda. Gua aja bisa ada di sini juga karena kesempatan kedua. Makanya kutipannya Joaquin Phoenix di Oscar ketika dia nutup, bagus banget yang dia ngutip almarhum kakaknya River Phoenix. Lirik lagunya River Phoenix. Run to the rescue with love and peace will follow. Run to the rescue with love. Selamatkan seseorang atas nama cinta dan kedamaian akan datang. Jadi ketika ada orang bikin salah atau orang bikin sebuah keburukan, kalau lu hakimi dan lu dorong dia menjauh, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau lu mencari damai dalam hidup, lu datangi dia atas nama cinta, karena lu peduli sama dia, karena lu sayang sama dia, karena lu pengen bantu dia. Dan dengan itu hidup lu akan lebih damai. Run to the rescue with love and peace will follow. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.